Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Apriana JK, NIM 183030176. Mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video parodi tentang metode penelitian yang berkaitan dengan desain penelitian komparatif, di mana dalam video ini teman saya akan membantu saya memberikan beberapa pertanyaan dan saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan desain penelitian komparatif. Baik, langsung saja saya bertanya tentang apa yang dimaksud dengan penelitian komparatif. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa maksud atau arti dari penelitian komparatif itu sendiri, di mana yaitu pertandingan antara penelitian yang membentukkan kasus atau proses, di mana proses itu harus ditunjukkan melalui kata-kata atau kalimat sehingga para peneliti komparatif dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan desain dari penelitian itu sendiri. Desain itu harus diterapkan dalam riset kualitatif, di mana riset kualitatif itu seperti studi kasus dari apa yang sedang dialami atau sering dilakukan, yaitu yang terdapat dalam etnografi, dengan proses pengumpulan data yang umumnya dilakukan dengan cara mewawancarai sehingga dapat mendapatkan informasi secara observasi maupun studi literatur. Dan yang dimaksud dengan studi literatur itu sendiri yaitu dijelaskan secara lebih luas cakupannya daripada studi kasus, di mana peneliti pada akhirnya membandingkan antara kasus satu dengan yang lainnya. Desain penelitian itu sendiri yaitu penelitian komparatif juga bisa diterapkan dalam riset kuantitatif, dengan tujuan agar metode surveinya adalah metode yang cukup sering digunakan, dengan survei yang diaplikasikan umumnya berbentuk kontekstual, di mana dengan contoh yang diterapkan yaitu riset dengan desain penelitian ini, misalnya tingkat kesejahteraan dari dosen terhadap guru terhadap mahasiswa, di mana peneliti itu melakukan survei kepada sejumlah orang atau beberapa kelompok orang. Oke, baik. Penekanan seperti apa yang ada dalam penelitian penerapan? Oke, penekanan yang ada dalam penelitian terapan yaitu bisa dengan cara kata-kata itu harus jelas, cara penekanan kata-katanya jelas, maupun cara mengungkapkan kalimatnya itu harus jelas agar narasumber tidak bingung ketika menyampaikan informasi apa yang harus disampaikan kepada peneliti itu sendiri. Yaitu penekanan dalam penelitian terapan itu yaitu pemecahan masalah praktik yang berfokus secara khusus pada bagaimana teori-teori umum dapat dipraktikkan, atau motivasi peneliti mengarah pada penyelesaian masalah yang muncul pada saat tertentu. Dengan karakteristik yang paling menonjol dari penelitian terapan adalah minatnya dalam aplikasi dan konsekuensi praktis dari pengetahuan yang telah diperoleh. Tujuan lainnya yaitu penelitian terapan untuk memprediksi perilaku tertentu dalam situasi yang ditentukan. Penelitian ini juga dikenal sebagai empiris karena mencari penerapan menyelesaikan suatu situasi. Untuk memperjelas pemahaman tentang penelitian terapan atau artikel untuk mengulasi tentang pengertian penelitian terapan, macam-macam ciri-ciri, jenis, dan bagaimana cara menulisnya. Kemudian yang berikut, penelitian terapan juga memiliki tujuan untuk menemukan solusi atas sesuatu masalah yang secara berulang-ulang dihadapi oleh para peneliti agar dapat mendapatkan informasi dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau organisasi atau industri atau bisnis. Hal tersebut berbeda dengan penelitian fundamental, di mana penelitian fundamental itu berkaitan dengan
generalisasi, dan dengan perumusan teori. Biasanya penelitian kualitatif itu dilakukan oleh perusahaan, agensi, atau individu untuk mengatasi masalah tertentu. Penelitian itu memiliki perbedaan antara penelitian terapan dan penelitian fundamental, yaitu penelitian dasar yaitu penelitian terapan itu yaitu temuan penelitian terapan dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah, sedangkan penelitian fundamental itu digunakan hanya untuk mengeksploitasi masalah tersebut. Jadi kedua penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat jauh, di mana penelitian terapan itu hanya menerapkan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kemudian penelitian fundamental itu harus benar-benar diterapkan bagaimana cara mengeksploitasi masalah tersebut. Oke, poin-poin apa saja yang terdapat dalam penelitian terapan dan fundamental? Oke, baik, ada 3 poin yang terdapat dalam penelitian fundamental dan penelitian terapan, yaitu yang pertama, perbedaan tujuan, di mana tujuan studi penelitian terapan terkait erat dengan solusi masalah spesifik, sedangkan tujuan studi fundamental berkaitan dengan penciptaan pengetahuan baru atau perluasan pengetahuan saat ini tanpa memperhatikan penerapan. Kemudian poin yang kedua, perbedaan dalam konteks. Dalam studi terapan, tujuan penelitian ditetapkan oleh klien untuk sponsor sebagai solusi untuk masalah spesifik yang mereka hadapi. Sedangkan studi fundamental di sisi lain biasanya dimulai sendiri untuk memperluas tingkat pengetahuan di bidang-bidang tertentu. Dan poin yang terakhir yaitu perbedaan metode, di mana perbedaan metode yaitu validasi penelitian merupakan poin penting untuk ditangani dalam semua jenis studi. Namun demikian, studi terapan biasanya lebih mementingkan validasi eksternal, sedangkan validasi internal dapat ditetapkan sebagai titik perhatian utama bagi para peneliti fundamental. Dan yang berikut, penelitian terapan memiliki metodologi yang digunakan untuk memecahkan masalah praktis di dunia modern, baik masalah praktis dari individu ataupun kelompok. Atau dengan kata lain, penelitian terapan merupakan dirancang untuk menjawab pertanyaan spesifik yang bertujuan untuk memecahkan masalah praktis, bukan untuk memperoleh pengetahuan demi pengetahuan. Tujuan dari penelitian terapan adalah untuk meningkatkan kondisi manusia untuk berfokus pada analisis dan memecahkan masalah secara baik dan benar dengan memiliki skala besar dan mahal. Karena itu sering digunakan dengan dukungan dari beberapa lembaga keuangan seperti pemerintah nasional, perusahaan publik, Bank Dunia, UNICEF, UGC, dan lain-lain. Penelitian terapan yang berikut misalnya dalam penelitian ini untuk meningkatkan produktif tatanan pertanian, mengobati atau menyembuhkan penyakit tertentu, meningkatkan efisiensi energi rumah, kantor, bagaimana komunikasi di antara pekerja di perusahaan besar dapat ditingkatkan. Dan jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian tindakan karena membutuhkan tindakan langsung ke lapangan, bagaimana tindakan para peneliti sehingga mendapatkan informasi dari pengetahuan yang dimiliki oleh narasumber sesuai dengan daftar pertanyaan yang diajukan. Pengetahuan baru yang dimiliki atau diperoleh dari penelitian terapan yaitu harus memiliki tujuan komersial spesifik dalam bentuk produk, prosedur, dan layanan. Baik, terima kasih penjelasan materi yang berkaitan dengan desain penelitian komparatif. Saya berterima kasih kepada teman saya yang telah membantu dalam memberikan pertanyaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang materi yang saya review, yaitu desain penelitian terapan dan desain penelitian fundamental. Selamat menonton, semoga bermanfaat untuk pengetahuan
kedepannya. Selamat